yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Orang yang dari kafir masuk Islam, nama mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat hidayah. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, orang yang murtad. Apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie satu bungkus dan beras 1 liter. Coba tanya. Tapi kalau Bapak Ibu baca artikel-artikel Eropa, Amerika, orang-orang yang masuk Islam, Allahu Akbar, dari segala macam kompetensi, mereka adalah kaum jenius, kaum saintis terkenal, intelektual mereka di atas rata-rata. Betul kata beliau tadi itu. Memang orang-orang yang masuk Islam itu, Ustaz, kebanyakan penemu. Kenapa? Apa Ustaz mau tahu? Karena Al-Quran ini tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Lagi, karena Al-Quran tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Nah, orang bule, orang-orang pintar yang ada di Amerika, di Eropa, Allahu Akbar, mereka menghubungkan apa yang tertulis dalam Al-Quran sebagaimana yang mereka tekuni dalam bidang spesialisasi keilmuan mereka. Iya, jadi emang apa ya, uang itu seperti yang banyak orang bilang, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, ya kan? Nah, tapi kalau kekurangan pasti kita pusing. Ya. And yet Alkitab bilang bahwa the love of money is the root of all evil, ya kan? Cinta akan uang. Nah, kembali kita cinta uang atau enggak, itu kan? Nah, kebetulan kalau saya emang enggak, gitu. Jadi saya merasa bahwa yes, kita perlu, tapi kok kenapa itu nggak bisa mengisi kekosongan yang aku rasain, gitu. Dan pada saat itu aku kembali, entah kenapa, nggak tahu kenapa, aku kembali mikir ke pengalaman awal yang di gereja itu, di gereja yang waktu aku masih kecil, masih SD. Saat aku ketemu dengan, dan itu di sini kan, ini aku masih majority, ya kan, masih majority religion, masih Islam. Kenapa aku merasa kekosongan ya? Apa mungkin Tuhan yang harus aku cari? Karena aku ingat waktu aku muda, waktu aku masih kecil, aku masih anak-anak, aku ke gereja tanpa disengaja, dan di situ aku merasa Tuhan memperkenalkan diri kepada aku. Apakah mungkin itu yang harus aku cari? Kemudian aku mulai ke gereja, gitu. Aku mulai gereja. Itu kan, before that, lu sendiri melakukan ritual-ritual Muslim juga nggak? Maksudnya kalau tidak. Nah, itu aku mau menerangkan itu juga. Ya. Pada saat itu nyokap juga bukan Kristen yang menjalani. Ya. Papa pun juga bukan Islam yang sholat 5 waktu. Ya. Jadi memang aku tuh kayak di tengah-tengah. Istilahnya dikasih kebebasan, mau kemana terserah aku, gitu. Tapi karena aku waktu kecil pengalamannya seperti itu, ya udah, jadi tentunya Yesus Kristus yang aku cari. Ya. Dan saat aku lagi mencari Dia, saat aku ke gereja, masih awal-awal nih, itu masih tinggal di apartemen. Kemudian aku udah mulai percaya saat aku lagi tidur, jam 3 pagi Tuhan bangunin aku. Terus dia cuma bilang Amsal 1 ayat 7. Itu tuh aku udah ke gereja. Masih awal banget udah ke gereja. Kemudian ada temen yang kasih aku Alkitab. Alkitab bahasa Indonesia nggak pernah aku baca, cuma ditaruh aja. Terus jam 3 pagi Tuhan bilang Amsal 1 ayat 7. Oke. Bilangnya seperti apa? It's dalam hati, bukan audible. Tapi aku bangun, aku sadar. Jadi bukan dalam mimpi. Right. Jam 3 pagi aku bangun, and then ada suara
Di hati gitu di ya. hati, Amsal di otak gitu ya. Kepikirannya gitu kayak Iya. Amsal 1 ayat 7 gitu. Nggak pernah baca Alkitab. Gak pernah dengar ya. Belum tahu ada kata Amsal di dalam Alkitab. No. Tidak tahu kata Amsal. That's crazy. Oke? Taunya Proverbs. Ya. Enggak. Well, in a way, iya karena udah ke gereja waktu gereja bahasa Inggris. Oke. Jadi you're right. Taunya Proverbs. Tapi belum baca Alkitab juga. Oh iya. Maksudnya nggak Even baca-baca. nggak tahu Proverbs juga gitu ya. Iya tahu Proverbs tahu karena emang kan gereja kan bahasa Inggris. Iya, But the only Bible you had at home was in Indonesian. Indonesian. No, I had the English Bible, I had the okay. Indonesian Bible. Right. Okay. Ya kan? Jadi artinya Tuhan itu bisa segala bahasa. Iya kan? Jadi akhirnya jam 3 udah aku dapat suara itu. Amsal saya tidur lagi. Besok pagi pas bangun dikasih tahu lagi Amsal 1 ayat 7. Ini apa sih gitu kan? Right. Ya udah akhirnya karena Tuhan bicara dalam bahasa Indonesia, aku cari dong Alkitab yang bahasa Indonesia. Betapa kagetnya ketika buka Amsal 1 ayat 7. Ya kan ternyata ada Amsal aja aku udah deg-degan. What? Ternyata Kok ada gitu ya kan? Oh my goodness. Kaget. Ya. And then buka 1, iya of course 1 ada lah ya kan? Ayat 7, oke ada juga. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Gila. Ya. Jadi dibilang bahwa aku udah tahu Tuhan karena waktu kecil udah diperkenalkan, tapi aku menghina hikmat dan didikan yang kita dapat dari firman Tuhan. Jadi ya dengan kata lain, stupid boy, read the Bible, ya kan? Kesannya gue digituin gitu, gue di apa bilang, don't be stupid, read the Bible, not stupid boy ya. Don't be stupid, read the Bible. Ya udah, karena apa? Pada saat itu aku juga banyak dengerin televangelist dari Amerika, Creflo Dollar, ini itu Beda generasi kok gitu. ya generasi gue, not your generation. Lo nggak tahu. Jadi pada saat itu gue tuh masih ngelihat mereka sebagai source of information, gitu ya. Sementara right now kita sama-sama tahu lah, banyak lah ya kan, kayak gitu penggelapan pajak lah, inilah itulah, mencari kekuasaan, mencari uang sebanyak mungkin. Televangelist, ya udah. Akhirnya aku, salah. Siapa yang menyadarkan aku? Tuhan langsung, ya kan? Dengan dia kasih tahu begitu. Wow. Oke, jangan ikutin orang, ikutin aku, gitu. Yeah. That's so good. Like I feel like You can relate ya? I can relate. Yeah. Karena apa? Karena ya emang sih, maksudnya di kehidupan rohani ini emang kita butuh banget cari mentor, gitu. Betul. Jangan salah pilih aja. Tapi jangan sampai kita membuat mentor itu adalah juru selamat kita. Tetap juru selamatnya adalah Tuhan kita. Hanya. Gitu. I think manusia tidak pernah mau itu, mau itu siapapun juga, mau itu pendeta yang paling terkenal sekalipun juga, tetap manusia. Tidak luput dari kesalahan. Exactly. Termasuk me and you and all of us. Gitu. Exactly. Kita bisa salah. Exactly. Bahkan sering salah. Ya kan? Exactly. That's it. Ya kalau mau ikut ya mau pengajaran yang paling benar, ya udah ikutin firman Tuhan. Jadi akhirnya aku mulai baca firman Tuhan dan di situ aku mulai mulai proses pendewasaan. Have you read the Bible dari semua dari udah. Kejadian sampai akhir Wahyu gitu? Ya. Wow. Ya. Oke. Perjanjian lama udah full. Ya. Perjanjian baru udah 2 kali. Wow. Baru segitu. That's so good. Iya, tapi karena kita baca sendiri, karena kita berdoa setiap kali sebelum baca dan setelah baca supaya kita bisa memahami isinya dengan benar, supaya juga Tuhan kasih wisdom. Kemudian juga supaya kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Karena what good, apa artinya kita baca tapi terus kita nggak jalanin, sia-sia juga gitu. Jadi ya karena saya berdoa seperti itu, saya baca dan saya nyatet. Jadi nyatet gitu. Pelajaran yang aku terima apa ini, apa yang nerapin dalam kehidupan pribadi seperti apa. Kehidupan masing-masing orang kan berbeda, gitu. Jadi ya udah, bagaimana aku bisa menerapkan dalam kehidupan aku pribadi seperti ini, gitu. Kemudian disitulah
kita kan sering banget diundang kesaksian Ya. keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, Ya. gitu. Supaya itu menjadi bekal kita, supaya kita tahu, gitu, ini pengajaran yang benar atau pengajaran yang salah. Ya. Kita minimal kita lebih kuat lah, akar kita lebih dalam. Ya. Episode ketiga ini justru terjadi ketika saya sudah sangat sukses di dunia entertainment, sudah menerima banyak penghargaan sebagai aktor drama terbaik ini dan itu dan lain sebagainya. Namun justru di saat seperti itu saya mengalami kekosongan. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok di saat itu bisa mengalami kekosongan? Padahal jujur, ekonomi semakin baik, ya kan? Kalau dulu awal-awal saya masih ingat kita cari tunggu tawaran. Sekarang tawaran datang bertubi-tubi, malah kita yang sibuk menolak. Mau yang mana, yang mau mana. Dan ketika saya berada di puncak karir saya, justru saya merasa kosong. Saudara, kekosongan terjadi apabila tidak adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Amin. Dan apapun yang dunia ini bisa tawarkan tidak bisa mengisi kekosongan itu. Karena yang bisa mengisi asalnya bukan dari dunia ini, melainkan dari surga. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita simak tadi videonya. Bagaimana seorang Ustadz Yahya Waloni mengatakan dengan jelas bahwa orang-orang yaitu yang pindah dari agama Kristen kepada agama Islam itu disebut dengan nama dia mendapat hidayah. Sedangkan seorang Muslim yang berpindah agama kepada kekristenan itu disebut namanya adalah murtad. Dan kita juga di dalam kekristenan kata murtad itu ada. Ketika orang-orang meninggalkan agama Kristen, artinya dia telah murtad. Jadi bukan hanya di agama Islam yang ada kata murtad, tapi juga di agama Kristen pun ada kata-kata tersebut. Nah, itulah dia video juga yang sudah kita tonton. Bagaimana seorang Ustadz Yahya Waloni mengatakan biasanya orang murtad adalah karena hanya satu Indomie dan karena beras. Artinya disogok. Itulah kata lain dari perkataan dari seorang Ustadz Yahya Waloni. Nah, teman-teman, sedangkan yang kita tahu dalam kekristenan tidak ada pemaksaan, bahkan tidak ada yang namanya kristenisasi dalam kekristenan. Orang-orang yang beragama non-Kristen tidak pernah dipaksa untuk masuk menjadi orang-orang Kristen. Ya, apalagi dengan sogokan Indomie dan beras seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni. Di dalam kekristenan yang ada tidak ada pemaksaan. Orang bisa memilih agama dan kepercayaannya sesuka hatinya. Kalau mereka mau menjadi orang Kristen dan mengikut Yesus, rata-rata kebanyakan adalah karena keputusan ataupun pilihannya sendiri. Seperti yang dialami tadi seorang artis Ari Wibowo. Bagaimana dia punya banyak harta, dia terkenal, dia popularitas, dan bahkan beliau juga sangat sukses dalam dunia perfilmannya. Tetapi yang dirasakannya tidak ada damai sejahtera. Dia mengalami kekosongan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Nah, Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya lewat saudara bagaimana ayat Alkitab yang ditaruhkan di dalam hatinya, sehingga seorang Ari Wibowo ini ya murtad meninggalkan agamanya karena memang panggilan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia merasa bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan Yesus, dia merasakan kedamaian dan kekosongannya selama ini yang tidak bisa dibantu oleh kekayaannya, tidak bisa ditolong oleh jabatannya, tidak bisa ditolong oleh hidupnya yang mewah. Tapi saudara, ketika dia percaya Yesus, ketika dia mengenal Yesus, ketika dia berjumpa Yesus, disitulah dia merasakan dirinya yang penuh kekosongan, merasa diisi, merasa damai sejahtera, merasa sukacita. Itulah sebabnya seorang artis Ari Wibowo memutuskan percaya Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan menjadi orang Kristen. Jadi kalau seorang Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa orang berpindah kepada Kristen karena sogokan Indomie dan beras, itu salah. Kiranya video yang saya bagikan boleh mengedukasi dan juga boleh memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.